Kids, selama sebulan kemarin kita sudah belajar tentang doa dari para heroes of the Bible. Gimana? Sudah dilakukan ketika berdoa di rumah? Dan bulan Agustus ini kita akan belajar satu disiplin rohani yang lain, yaitu hidup di dalam firman Tuhan atau Alkitab. Ada yang tahu apa Alkitab? Bible. Agar mudah mengingatnya kita pakai akronim Bible. Ya, minggu pertama B atau B, best book, buku terbaik. Minggu kedua I atau I ya, I need, aku perlu firman Tuhan setiap hari. Minggu ketiga B, be a good soil, jadilah tanah yang subur untuk firman Tuhan. Minggu keempat L, listen and do, dengar dan lakukan. Minggu kelima E atau E, every day have a quiet time, setiap hari lakukan saat teduh. Ikuti terus setiap minggu, sebab di akhir cerita akan ada gerakan yel-yel yang akan dikumpulkan sampai minggu kelima. Dan yel-yel itu akan dilombakan. Dan tentunya akan ada 5 hadiah untuk 5 orang pemenang. Ikuti dengan baik ya. Selamat beribadah. Halo anak-anak. Wah, siapa yang hari ini semangat? Aku. Wow, semua hari ini semangat banget karena hari ini kita mau memuji Tuhan. Yes, bener loh. Wah, asik kan? Asik banget. Nah, sekarang kita mau bangkit berdiri Yuk berdiri. untuk bisa bersama-sama memuji Tuhan ya. Yuk kita mau nyanyikan pujian pertama. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Sekali lagi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Nah, Ya, Ose mau nanya nih. Kita kan sebagai anak Tuhan. betul. Kalau kita sebagai anak Tuhan, kira-kira kita harus apa sih, Lause? Harus apa ya? Kalau jadi anak Tuhan, Iya. yang pasti kita harus berdoa. Berdoa. Udah gitu apa lagi nih? Habis itu biasanya Lause baca Alkitab. Iya, benar. Iya, soalnya dari Alkitab Lause tahu cerita firman Tuhan. Kalau Lause Feria suka baca Alkitab nggak? Suka banget, Lause. Apalagi lagi di rumah nih sekarang. Nah, jangan lupa untuk baca firman. Baca firman Tuhan. Ajakin papa mamanya juga baca Alkitab bareng ya Lause. Jadi rapi deh. Nah, sekarang kita mau nyanyi pujian Mau pujian apa lagi Lause? tentang baca Alkitab Baca dan Alkitab terus berdoa. Supaya apa? Oke. Supaya kita tumbuh. Yuk kita nyanyi yuk. Tepuk tangan ya Lause ya. Anak-anak yang di rumah. Jangan lupa tepuk tangan ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Yeay! Ternyata adik-adik di rumah juga rajin baca Alkitab. Betul, Ustaz. Rajin doa. Iya. Nah, tadi kan dibilang
Kalau baca Alkitab itu supaya kita tahu cerita firman Tuhan. Betul. Terus kita sekarang mau ngapain, Lose? Kita mau nyanyikan sebuah pujian lagi, Lose. Iya. Karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Wah, pasti seru banget nih kita dengerin Betul banget. firman Tuhan. Iya, dan pujian ini mengatakan bahwa Tuhan Yesus tuh sayang banget sama kita. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Sekali lagi. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Lose, Lose, Lose Ira, Lose. Hei Dodo, lagi apa kamu di sini? Aku justru yang mau tanya Lose. Tanya? Iya, Lose dari tadi ngapain sih? Konsentrasi banget deh. Aku dari tadi hanggil-hanggil Lose, tapi Lause nggak dengerin aku. Oh, tadi barusan Lause lagi baca Alkitab, Dok. Hah? Alkitab? Iya, Alkitab nih. Tuh, Alkitab. Kenapa? Alkitab itu isinya susah dimengerti ya, Se. Aku nggak suka deh baca Alkitab. Males banget. Oh, kamu mau baca Alkitab tapi kamu susah ngerti. Kebetulan banget hari ini kita akan belajar tentang satu orang tokoh di dalam Alkitab yang waktu dari kecilnya dia itu udah rajin banget baca kitab suci dan dia tumbuh besar jadi anak yang bisa memberikan contoh untuk orang-orang di sekitarnya. Dia bisa jadi teladan untuk orang-orang lain. Hah? Dari kecil? Emang anak itu ngerti kalau baca Alkitab? Ngerti dong, karena dia punya orang-orang di sekelilingnya, keluarganya yang bantu dia untuk memahami Alkitab. Jadi kita sama-sama denger yuk cerita Alkitab ini. Oke, aku mau denger juga. Yeay. Oke, Dodo, kita mau nyanyi dulu nih sebelum kita mulai. Dodo tahu nggak lagu Family Finger Songs? Tahu, aku tahu banget. Oke, kita mau nyanyi itu sama-sama sama G-Kids di rumah. Jadi kita akan menyanyikan mulai dari satu tokoh anak namanya Timotius. Ya, Timotius ini dia punya seorang mamahnya adalah, tahu nggak? Maria. Bukan Ibu Maria. Maria itu ibunya Tuhan Yesus. Ini mamahnya Timotius, namanya adalah Ibu Yunike. Tadang, Ibu Yunike ya. Lalu Timotius ini dia dari kecil
selain diajar oleh mamahnya Ibu Yunike, dia juga punya nenek. Nenek yang juga membantunya mengajari Timotius untuk baca Alkitab. Namanya adalah Nenek Louis. Ya, Nenek Louis. Oke, jadi siapa aja tadi namanya? Ayo, masih ingat Jikis di rumah? Bantuin ya sama Dodo ya. Nama anak ini adalah Timotius. Good. Lalu mamahnya Timotius namanya Yunike. Good. Hebat, memperhatikan dengan baik. Lalu neneknya namanya Louis. Good, masih ingat. Sekarang kita nyanyi ya, tapi pakai bahasa Inggris. Timo Finger, Eunice Finger, and Louis Finger. Oke? Bisa ya? Oke, Timo Finger, where are you? Here I am, how do you do? Eunice Finger, where are you? Here I am, how do you do? Louis Finger, where are you? Here I am, how do you do? Good. Nah, 3 tokoh ini hari ini kita akan pelajari sama-sama. Kita lihat video yang satu ini. Ada seorang tokoh di Alkitab tentang seorang anak laki-laki yang bernama Timotius. Dia hidup dengan mamahnya Yunike dan neneknya yang bernama Lois. Mamah dan neneknya ini sering sekali mengajari Timotius tentang siapa Tuhan. Mereka sangat menikmati ketika menghabiskan banyak waktu mengajari Timotius tentang Allah yang hidup, dan Timotius juga senang akan hal itu. Timotius tahu banyak tentang Allah yang hidup dan anugerahnya yang besar ketika memberikan Yesus putra Allah. Tapi dia juga banyak pertanyaan karena pemahamannya yang masih terbatas. Suatu kali Paulus datang ke kota tempat ia tinggal dan memberitahu banyak orang-orang di sana bahwa Yesus telah datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa dari hukuman maut. Nah, Timotius sangat ingin sekali Paulus mengajarinya. Dia juga ingin belajar banyak tentang siapa itu Tuhan dari Paulus. Pengalaman yang pernah dialami Paulus bagaimana cara hidup yang benar dan cara memberitakan Injil. Ia ikut Paulus dari satu kota ke kota lain untuk memberitakan Injil. Wow, semakin lama pemahaman akan Allah semakin banyak karena ia mengikuti Rasul Paulus kemanapun Rasul Paulus melayani Tuhan. Timotius, dia juga mulai belajar memberitakan tentang Allah yang hidup pada orang-orang di sekelilingnya sekalipun ia masih sangat muda. Tapi Tuhan bisa pakai Timotius yang muda ini untuk memuliakan namanya. Demikian juga kamu, hai G-Kids, Tuhan bisa pakai kamu yang masih kecil untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Wow, luar biasa sekali ya. Bagaimana caranya? Tentu saja kita harus membaca Alkitab seperti Timotius kecil. Dia banyak kenal tentang Tuhan dari sana dan dia sangat senang melakukannya. Wah, Timotius itu keren banget deh. Dia dari kecil udah diajarin dan terus bertumbuh baca Alkitab. Terus dia juga rajin memberitakan Injil ya. Ikut terus sama Rasul Paulus. Wah, aku ingin seperti Timotius deh. Wah, bisa banget. Kalau kamu ingin jadi seperti Timotius, kamu harus rajin baca Alkitab. Karena di dalam Alkitab kita jadi bisa tahu ada banyak kisah-kisah ajaib yang Tuhan ingin nyatakan buat kita. Oh gitu ya Saya. Emang Alkitab itu isinya cerita dongeng atau apa sih kegunaannya kita baca Alkitab? Alkitab itu bermanfaat untuk mengajari kita. Jadi kalau kita yang enggak tahu, bisa jadi tahu, kita bisa dapat hikmat, jadi tahu yang baik, tahu yang jelek ketika kita baca Alkitab. Nih, tahukah kamu kalau saat ini dunia kita itu
sedang mengajari kita banyak hal. Mereka setiap hari mengajari kita tanpa kita sadari. Mereka menanamkan nilai-nilai yang kadang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan itu tanpa sadar masuk ke dalam pikiran kita, sehingga bisa-bisa yang kita pikirkan adalah semua yang sering kita tonton misalnya. Kalau kita sering menonton film-film yang enggak baik, atau kita sering menonton film-film yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan, maka pikiran kita, cara pandang kita tentang menghadapi segala sesuatu itu jadi sesuai dengan yang kita tonton. Lalu kita juga kalau misalnya sering nih bermain game, main game terus, wah, lama-kelamaan otak kita semuanya penuh dengan isi main game. Kan itu bahaya sekali, Dok. Coba, banyak sekali hal-hal yang saat ini nggak sadar, kita nggak tahu, tapi itu masuk dalam pikiran kita. Maka dari itu Alkitab fungsinya untuk mengajar kita hal-hal yang baik, memberi kita hikmat. Wah, ngeri sekali ya kalau kita nggak hati-hati, Lase. Iya, betul, ngeri sekali. Makanya kita harus selalu ingat, baca Alkitab adalah yang nomor 1. Oke deh, Lase. Terus apa lagi, Se? Terus Alkitab juga bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Hah? Kesalahan? Iya, kesalahan. Jadi misalnya nih, kalau kita lagi pengen makan coklat yang mamah larang, tapi waktu pas udah mau ngambil makan, firman Tuhan ingetin kalau mencuri itu atau tidak taat itu tidak baik. Jadi kita tidak melakukannya, ya. Aku ngerti. Untuk supaya kita jadi nggak ngelakuin dosa ya, Se. Betul banget. Lalu untuk memperbaiki kelakuan, tadi kalau kita udah tahu mana yang benar dan yang salah, kita perbaiki, kita lakukan mana yang benar supaya tidak diulangi lagi kesalahannya. Tadi bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Hah? Iya, mendidik orang di dalam kebenaran. Jadi ketika kita rajin baca Alkitab, kita itu sebetulnya dididik bagaimana caranya supaya kita bisa hidup dengan benar. Oh, gitu ya. Wah, aku jadi ingin belajar terus baca Alkitab. Betul, kamu boleh baca Alkitab. Tapi kalau aku nggak ngerti gimana dong, Lase? Nah, kalau kita nggak ngerti baca Alkitab, kita bisa tanya sama mama, papa kita di rumah. Mereka adalah orang yang dipercayakan oleh Tuhan untuk mengajari kita dan membimbing kita di dalam Tuhan. Jadi kita boleh tanya sama mama, papa. Atau misalnya lagi kebetulan kita ada di sekolah, ada ibu guru di sekolah, kita bisa tanya sama mereka. Atau kita juga bisa tanya sama bapak pendeta di gereja. Jadi banyak banget caranya supaya kita bisa mengenal firman Tuhan. Yang paling utama adalah ya kita baca langsung dari Alkitab itu sendiri. Oke, jadi siap ya Dodo baca Alkitab terus yang rajin mulai dari sekarang. Oke, Lase. Aku ingin terus baca Alkitab supaya hidup aku jadi semakin benar dan berkenan memuliakan Tuhan Yesus di surga. Good, betul banget. Kita bisa memuliakan Tuhan lewat kehidupan kita ketika kita tahu mana yang baik, mana yang buruk melalui baca Alkitab. Oke, jangan lupa terus rajin baca Alkitab. Teman-teman, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami harus rajin baca Alkitab. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami beramin. Teman-teman, hafalin ayatnya yuk.
Pertama-tama, tolong perainin seperti ini teman-teman. Minta tolong kepada mama papa ya. Terus digunting seperti ini ya. Ditempel jadi begini ya teman-teman. Kamu boleh sesuka hati mewarnai dan menghiasnya. Jadi deh teman-teman, seperti ini ya teman-teman. Oke kids, jadi bulan Agustus ini kita akan belajar tentang Bible. Ada 5 huruf B, I, B, L, E. Kita akan sama-sama ikutin gerakannya supaya kita cepat ingat dan bisa menghidupinya setiap hari. Oke, kita mulai dari B yang pertama. B yang pertama adalah best book. Ayo ikutin sama-sama ya. Best book.